Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengantar ilmu administrasi. Adapun daftar isinya, yang pertama mengenai pengertian ilmu administrasi, yang kedua 3 sudut administrasi, yang ketiga ciri-ciri administrasi, yang keempat unsur-unsur administrasi, yang kelima penggolongan administrasi, dan yang keenam perbedaan administrasi negara dan administrasi niaga. Asal-usul administrasi berasal dari bahasa Latin administrare, yang berarti ad intensif, dan ministrare, yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi berarti suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut bahasa Belanda, administrasi adalah segala kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Menurut bahasa Inggris, administration diartikan sebagai to manage atau mengelola, dan to direct untuk menggerakkan. Pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herbert A. Simon, administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama guna menyelesaikan tugas bersama. Menurut George R. Terry, administrasi adalah upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mempergunakan orang lain. Yang ketiga, menurut DeLonghi, administrasi adalah segenap rangkaian penataan dalam setiap kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, menurut William H. Newman, administrasi sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, mulai dari proses pemikiran, proses pengaturan, proses penggerakan, dan proses pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Selanjutnya, 3 sudut administrasi. Yang pertama, institusional. Administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang atau kelompok dalam suatu lembaga yang menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, fungsional. Administrasi adalah keseluruhan kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang yang berkedudukan sebagai administrator. Dan yang ketiga, proses. Administrasi merupakan keseluruhan proses mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Ciri-ciri administrasi. Yang pertama, adanya kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang ketiga, adanya kegiatan proses dan usaha. Yang keempat, adanya bimbingan dan pengawasan. Yang kelima, adanya tujuan. Adapun unsur-unsur administrasi, yang pertama itu ada organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat keuangan, yang kelima personalia, yang keenam inventarisasi, yang ketujuh humas, yang kedelapan tata usaha. Penggolongan administrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, administrasi negara atau publik, yang merupakan kegiatan proses dan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok di bidang kenegaraan. Ruang lingkup administrasi negara menurut Nicholas Henry adalah yang pertama organisasi publik, yang kedua manajemen publik, yang ketiga implementasi. Yang kedua administrasi niaga atau bisnis. Administrasi niaga adalah kegiatan di bidang swasta atau niaga yang untuk mencari keuntungan. Ruang lingkup administrasi negara menurut Sondang P. Siagian, yang pertama itu manajemen, yang kedua manajemen produksi, yang ketiga industrial relation, yang keempat business education, yang kelima traffic management.
Penggolongan administrasi yang ketiga adalah administrasi kepegawaian, yang merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, penggolongan administrasinya adalah administrasi pembangunan, yaitu merupakan suatu proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan bangsa. Perbedaan administrasi negara dan administrasi niaga. Yang pertama, administrasi negara bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat atau public service, sedangkan administrasi negara bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau profit motive. Yang kedua, administrasi negara dalam mencapai tujuan dilakukan berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, legalistic approach. Sedangkan administrasi niaga dalam mencapai tujuan tidak begitu terikat dengan aturan yang ada, yang telah ditetapkan dilakukan dengan kebijaksanaan yang bersifat menguntungkan. Yang ketiga, administrasi negara dalam kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan administrasi niaga tidak selalu terikat dengan prosedur yang berlaku, tapi mengutamakan hasil yang dicapai. Perbedaan yang berikutnya, yang keempat, administrasi negara cara kerjanya dianggap kurang efisien, sedangkan administrasi niaga cara kerjanya sangat efisien. Yang kelima, administrasi niaga bersifat monopolistik karena mengutamakan kepentingan umum, sedangkan administrasi niaga dalam kegiatannya sifatnya bersaing bebas atau free competition. Dan yang terakhir, administrasi niaga dalam kegiatan ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak atau social welfare, sedangkan administrasi niaga dalam kegiatannya tidak memperhatikan kepentingan kesejahteraan rakyat, tapi hanya memperhitungkan kepentingan kesejahteraan individu atau kelompok. Selanjutnya kita akan masuk ke pengantar manajemen. Adapun daftar isi yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian manajemen, yang kedua efisiensi dan efektivitas, yang ketiga unsur manajemen, yang keempat tingkatan manajemen, dan yang kelima keterampilan manajemen. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, manajemen adalah proses mengordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Menurut bahasa Prancis kuno, manajemen seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan menurut bahasa Italia, managere yang berarti mengendalikan. Manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Pengertian manajemen sebagai proses, seperti yang bisa dilihat pada gambar, di mana yang pertama itu ada 6M, manusia, material, mesin, metode, uang, dan market. Lalu ada fungsi planning, ada fungsi organizing, ada fungsi actuating, dan fungsi controlling hingga tujuan yang ditetapkan merupakan hasil akhir untuk mencapainya. Selanjutnya kita akan masuk ke efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah suatu ketetapan atau kesesuaian ketika mengerjakan sesuatu sehingga proses pengerjaan sama sekali tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya. Efisiensi itu low resource waste, sedangkan efektivitas adalah suatu usaha untuk memilih metode dan peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan atau target sesuai jangka waktu, di mana efektivitas merupakan high goal attainment. Menurut Peter Drucker, efisiensi melakukan pekerjaan dengan benar, doing things right, sedangkan efektivitas melakukan pekerjaan yang benar, doing the right things. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu ada manusia. Manusia akan membuat dan menyusun rencana maupun strategi untuk melakukan tujuan. Yang kedua, money atau uang, digunakan sebagai modal atau uang untuk melaksanakan fungsi operasional suatu perusahaan. Yang ketiga, material atau bahan. Material adalah bahan yang baku atau yang digunakan manusia untuk dijadikan produk perusahaan. Yang keempat, mesin atau mesin. Mesin adalah peralatan pengolahan bahan baku, memudahkan kinerja, dan menghemat waktu produksi. Berikutnya, metode adalah standar acuan dalam melakukan tindakan produksi, biasa dikenal sebagai Standard Operational Procedure atau SOP. Dan yang terakhir ada market, pasar.
merupakan penghubung antara hasil produksi dari suatu perusahaan dengan konsumen. Pasar membantu perusahaan untuk menentukan jumlah permintaan yang akan mempengaruhi jumlah barang produksi. Tingkatan manajemen. Yang pertama itu ada top managers yang menentukan tujuan, kebijakan strategi, membuat keputusan jangka panjang, bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen organisasi. Yang kedua ada middle management yang mengawasi beberapa unit kerja atau bisnis dan mengimplementasikan rencana-rencana yang konsisten dengan tujuan top management. Yang ketiga ada first line management yang merupakan memimpin dan mengawasi tenaga operasional, memberi perintah dalam membantu, serta memutus masalah operasional jangka pendek. Dan yang terakhir merupakan non-managerial employees yang menggunakan keterampilan teknis untuk melakukan berbagai tugas, atau biasa kita kenal dengan karyawan. Keterampilan manajemen yang pertama technical skill atau kemampuan teknis, yaitu kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang bersifat teknik atau spesialis. Yang kedua ada human skill, kemampuan kemanusiaan, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Dan yang ketiga ada conceptual skill, kemampuan konseptual, di mana kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.